Banyak lagi cerita seperti itu. Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Nah, model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rupanya tokoh Raja Dangdut Rhoma Irama semakin hari semakin mentereng ceramah di mimbar-mimbar membahas tentang polemik nasab Ba'alwi. Beliau mengatakan yang menjadi salah satu faktor yang membuat beliau ragu klan Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah, diantaranya adalah cerita-cerita khurafat yang didoktrinkan para habaib kepada jamaahnya. Itu hanyalah salah satu faktor saja. Namun berdasar sejarah, berdasar kajian kitab nasab, kemudian berdasar filologi dan tes DNA, itulah yang menjadikan Rhoma Irama hakul yakin bahwa mustahil para habib ini adalah keturunan Nabi. Di sisi lain, apa yang disampaikan Rhoma Irama itu dikomentari Buya Yahya, bahwa manusia model begini loh penghancur kerusakan. Katanya mencari-cari habaib yang omongannya nggak benar, lalu diangkat dan mengatakan habaib begini, doktrin khurafat dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Anda, ya Pak Buya, menurut Anda ini salah apa benar Buya? Doktrin para habaib itu menurut Anda benar apa salah? Kalau salah, kenapa Anda diam? Ya, kenapa Robitoh Alawiyah ini selaku rumah besarnya habaib ini juga diam, alias tidak menertibkan anak buahnya? Giliran ada orang yang mengkritik habaib, Anda menyalahkan yang mengkritik. Kita cukup percaya saja bahwa Ba'alwi adalah cucu Nabi dan tidak boleh mengotak-atik nasab lagi. Piye ya? Ini gimana Bu ya? Ini bukan masalah kebencian Bu ya, tapi ini masalah umat. Banyak lagi cerita seperti itu. Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Nah, model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam Mi'raj satu malam 70 kali. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada habib ini loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin rendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah.
Saya enggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal hanya punya anak 3, Hasan, Muhammad, Ali dan Hussein. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, khususnya salah manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Itu Roma Irama sok-sok hakul yakin bahwa Alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memang dia pernah melihat persemaian Ubaidillah? Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah Anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya di satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat qauliyahnya DNA. Buya mengatakan beliau belajar dengan habaib, tapi apakah Anda pernah melihat saya mengajarkan hurufat? Ya mungkin Anda tidak mengajarkan hurufat Buya, tapi dengan Anda mendiamkan habaib yang mengajarkan hurufat, itu artinya Anda sama saja dengan membenarkan. Anda kan ulama. Kenapa Anda diam ketika ada habaib mengatakan leluhur kami Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali dalam semalam? Anda tidak mengkritik. Apakah itu tidak merendahkan Rasulullah? Ya. Kenapa Anda diam ketika ada habaib yang mengatakan andai saya tidak malu sama Allah, akan saya padamkan api neraka hanya dengan jari kelingking? Itu gimana? Ya. Kenapa panjenengan hanya diam, Buya? Namun ketika ada yang mengkritik Habib, Anda anggap memfitnah. Anda anggap memecah belah ulama dan habaib. Kalau Anda merasa seorang ulama, kalau Anda merasa bertanggung jawab kepada umat, kenapa Anda tidak bersuara ketika ada habaib yang nggak benar? Kita orang awam, andai saja tidak ada Kiai Imad, Roma Irama, dan yang lain-lain yang bersuara keras bicara tentang nasab, mungkin bangsa ini akan tetap dalam kebodohan, menjadi budak-budak Ba'alwi yang selalu ingin dihormati, dipuja-puja, dimuliakan, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.